mengatakan saya tidak sepakat ini. Nah ini contohnya mungkin orang ini. Ya Bang, saya tanya dulu Bang ya, Bang Sabil, perkenalkan ya Ya, Bang ya. Mungkin banyak orang halo. yang belum kenal lah Bang. Kalau saya udah kenal ya. Saya Ya, Kristen, Anda Muslim ya kan? saya Muslim. Ya, Oke. Anda setuju nggak dengan kelakuan orang Islam di Jawa Barat yang merusak ini? Merusak ya, tempat dan mematahkan salib ini, merusak simbol-simbol Kristen ini. ya. Kalau saya Bang, secara pribadi, saya tidak pernah setuju tindakan-tindakan intoleran. Saya tidak pernah setuju. Secara pribadi saya. Ya, Abang Sekarang kan saya nanya ke tanya, itu saya. sesuai dengan ajaran Saya sih agama Islam nggak? tidak. Islam Oh, tidak pernah mengajarkan tidak. seperti itu. Oke, baik, Tidak, baik, saya baik. bantah. Saya bisa membantah. Baik. Oke, sebentar. Saya punya dalil juga bahwa di Oke, dalam baik. Al-Quran ada larangan itu. Ada larangan itu. Ya, Baik. ada larangan Saya mau untuk tanya tidak dulu. toleransi. Oke, Oke, saya mau tanya dulu. ya. Anda percaya nggak bahwa Isa itu adalah nabi di dalam agama Islam? Siapa? Isa. Iya, Ya, kalau Nabi Isa Isa. itu nabi. Oke, Ya. Anda percaya nggak bahwa Isa akan datang kembali? Iya, percaya. Memang itu M- diajarkan dalam Al-Quran. Oke, ngapain Isa akan datang lagi? Nah, di sini pertanyaannya kan, untuk apa Isa Mulai diturunkan bingung. kembali? Sebentar, Ya kan? tenang, Oke, saya tenang. jawab. Menurut sumber-sumber agama Islam, Isa Hmm. akan datang kembali mau ngapain? Isa akan datang kembali untuk menyelamatkan orang-orang Muslim. Hmm? 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 Menurut sumber-sumber Islam, Isa Hmm. akan datang mematahkan salib dan umat Islam udah duluan ini. Iya, kan Mereka tugasnya sudah kan banyak ya kan? duluan. Sekarang saya tanya, kalau Isa datang mematahkan salib seperti yang dilakukan oleh orang ini, apakah Anda akan mengatakan itu Isa itu adalah nabi gadungan? Itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Coba sekarang saya tanya, seandainya Isa turun di Sukabumi dan dia mematahkan salib-salib yang ada di Sukabumi, pertanyaan saya, apakah Anda mau mengkritik Isa? Berani Anda mengkritik Isa? Mengatakan bahwa itu Begini, perbuatan Bang. melanggar Ini toleransi? konteksnya berbeda. Konteksnya berbeda. Konteksnya Ya, konteksnya berbeda. berbeda. Kan Abang Mulai bilang dah. tadi ini kita Seperti nggak yang usah, saya bilang wait, kemarin teman-teman, ketika bukan, Islam kita nggak usah menjelaskan agama jauh-jauh, kita nggak Islam, usah melebar. disitulah Abang kan dia membahas masalah akan toleransi toh. berbohong. Abang kan membahas masalah toleransi. Ya nggak usah melebar dulu. Kalau abang Loh, bertanya iya. apa tujuan Isa diturunkan ke muka bumi kelak di akhir-akhir, ya kelak di hari akhir, bukan hari ini loh. Kalau Hmm. hari ini nggak mungkin Isa diturunkan. Oke, Isa pertanyaan saya nih. diturunkan Oke. kelak. Oke, Hmm, nih. Nabi ya, Isa belum turun patahkan salib. Umat ya, Islam sudah duluan melakukannya. Betul atau betul? ya. Kalau itu betul saya akui, betul. Betul. Nah, Hmm, pertanyaan saya kepada hmm, Anda. Ketika ya. Islam sedang mempraktekkan, praktek latihan dulu sebelum Nabi Isa turun. Kenapa Anda mengatakan bahwa itu melanggar ajaran agama Islam? Sungguh Karena Anda di dalam, nekat yang nyata. ya sekarang kan begini saja. Abang Hmm. kan mengatakan bahwa intoleransi apa yang dilakukan kawan-kawannya di Jawa Barat itu ya, intoleransi itu adalah Hmm. ajaran agama Islam. Padahal abang, jujur saja, di dalam Islam tidak pernah mengajarkan intoleransi, justru malah menjunjung tinggi toleransi. Di Sekarang sini saya ada loh, tanya, surat-suratnya di Isa Al-Quran nanti, ada loh. oke, Isa nanti turun, dia merepresentasikan ajaran Islam nggak? Iya, Oke, dia tugas Isa mematahkan nanti salib nggak? banyak. Dia mematahkan Tugas salib Isa nggak? nanti bukan cuma mematahkan salib, bukan cuma mematahkan Iya, salib, so, banyak fokus di lagi. spot, fokus di mematahkan salib dulu. Ketika dia mematahkan salib, apakah dia sedang melakukan intoleransi? Oke, begini jawabannya. Ini jawaban saya. Kenapa Isa mematahkan salib? Alasannya karena salah satu tugas Isa turun ke muka bumi kelak ada meluruskan ajaran. Sementara di dalam Al-Quran sendiri Nah, makanya dikatakan saya bahwa bilang ketika Isa mematahkan salib, hmm, berarti itu bukan ajaran intoleran menurut ajaran agama Islam. Justru malah itu ingin meluruskan ajaran yang sesat, ajaran Kristen, betul? bukan meluruskan Nah, ajaran itu ajaran yang begini, Bang. Dianggap kelirunya. bukan. Kapan saya kamu kasih kesempatan untuk ngomong. Silakan. Jadi setiap saya berbicara, Anda memotong.
ini seolah-olah Anda memang sengaja ingin mempermainkan saya bahwa saya disuruh naik tapi tidak Masalahnya dikasih saya kesempatan untuk ngomong pakai ngomong. data, Anda ngomong pakai Loh, saya asumsi. pakai data. Saya pakai sudah, data. silakan. Anda kan nggak tahu Al-Qur'an yang sesungguhnya seperti apa, ya kan? Anda kan cuma membaca di luarnya saja. Ya, saya kasih tahu. Isa, kenapa saya bilang tadi itu Isa diturunkan untuk meluruskan ajaran. Mematahkan Ajaran yang dianggap salib. tidak Kok meluruskan meluruskan ajaran sih? ajaran. Oke, saya Iya, tunjukkan. Mau saya meluruskan tunjukkan ajaran. datanya? Dengarkan dulu. Meluruskan ajaran. Ajaran siapa? Ajaran yang mana? Kan begitu. Pertanyaan harusnya dijawabnya kan? Di mana Isa Penjabarannya. akan datang meluruskan ajaran? Ajaran yang menganggap dia Sebentar, adalah sebagai Tuhan. Sabil. Itu yang Di salah. mana Isa akan datang meluruskan ajaran? Kok di mana? Ya kelak di hari akhir, ya. Dia Mana diturunkan ayatnya? untuk Dalilnya? meluruskan ajaran. Dalilnya ya, mana? Meluruskan ajaran yang menganggap dia sebagai Tuhan, yang menuhankan dia. Mana Itu ayatnya? dianggap salah. Coba. Kenapa? Mana dalilnya? Dalil ayatnya di Al-Quran. Ya. Oke. Ya, saya tunjukkan ya. Saya cari. Sangat kentara Anda tak pernah membaca Quran. Itu tuduhan yang sangat bagus. Kalau sekali Anda buat bisa Anda. temukan Isa akan datang meluruskan ajaran Kristen, saya terjun dari Monas kalau Anda bisa temukan itu di Quran. Yang ada Isa akan datang mematahkan salib. Dan itu sedang dipraktekkan oleh umat Islam. Makanya umat Islam kalau ngelihat salib dipatahin. Saya bilang saya akan pertanggungjawabkan setiap patah kata yang saya ucapkan. Macem-macem saya ngomong nggak ada dasarnya dari mana. Ya tunjukin. Kalau kamu nggak mampu biar saya nunjukin. Ini di dalam surat Az-Zukhruf, baca ayat Silakan. 61. Sama-sama kita cari. Ini saya pegang Al-Qur'an ya. Silakan. Az-Zukhruf ayat 61. Bacakan. Oke, saya bacakan terjemahannya saja. Saya bacakan terjemahannya. Ya. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Ya. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Nah, justru Isa jalan yang lurus kan? Ya. Di mana di situ Isa akan mematahkan salib? Iya, dengerin dulu. Ini kan saya bacakan tugasnya Isa dulu. Nanti kan ketemu Terus, semuanya. Ya. Yang kedua, ya, beberapa hadis menyebutkan hadis, cuma ini hadis bukan Al-Quran ya, bahwa Nabi Isa akan membunuh Dajjal dan merampas Ya'juj dan Ma'juj. Itu tugas dia. Mana coba tampilin di layar. Mana hadis yang kau baca? Oke, saya cari dulu hadisnya, Bang. Cari dulu. Biar saya nunjukin. Udah, kamu tenang aja biar saya nyariin. Memang yang paling terpenting luar biasa. Sudah saya bilang teman-teman, ketika Islam menjelaskan agama Islam, disitulah dia akan berbohong. Begini ya, Bang siapa? Nih, mau saya bantuin? Ya. Mau saya bantuin nggak? Ya, coba baca. Baik, ini riwayat dari Abu Hurairah. Perhatikan. Lihat Bang, lihat sini, lihat di layar sini. Demi Allah. Nggak kelihatan, kecil. Tapi oke lah, saya dengarkan saja. Pantesan. Biar saya yang bacakan. Demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, Ibnu Maryam akan turun di tengah kalian sebagai pemimpin yang adil. Dia akan, coba Anda baca ini. Akan apa ini? Iya, itu mematahkan salib. Ini juga. Akan apa? Saya kan belum selesai tadi menjelaskan tugas Isa. Oke, di sini di sini dia akan apa? Iya, mematahkan salib memang. Di sini juga ada ini. Mematahkan salib. Betul. Nah, ketika umat Islam di Sukabumi sedang mematahkan salib, lihat itu, lihat yang di layar itu. Lihat yang di layar itu. Apakah mereka ini bersesuaian dengan ajaran Islam atau tidak? Itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dunia. Tidak sesuai. Tidak sesuai, Bang. Oke, ketika Isa mau mematahkan salib sesuai dengan ajaran Islam nggak? Perlu dipahami juga dulu
perlu dipahami dulu. Mulai Isa dah. turun mematahkan salib itu karena apa? Karena selama ini orang yang orang yang memakai lambang salib itu adalah orang yang menganggap Nabi Isa adalah Tuhan. Ya. Orang yang menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan. Orang yang memakai salib nih. Ya, yang pakai salib ini. Itu dipatahkan dalam arti secara kata, secara kalimat memang mematahkan salib, Bang. Tetapi secara menyeluruh, secara keimanan, Nabi Isa diturunkan untuk meluruskan orang-orang yang sudah menganggap dia menjadi Tuhan. Padahal dia itu cuma utusan. Yang saya bilang Itu loh. begini, saya cuma mau sampaikan ini. Kita ini berhentilah bermunafik ria. Apalagi orang Islam yang unyu-unyu yang nggak tahu apa-apa. Yang jadi permasalahan Langsung soalnya begini, mengutuk-ngutuk. Bang. Dengar dulu, tenang. Banyak Oke, umat saya Islam dengarkan. seperti Anda yang tidak tahu ajaran agama Islam, buru-buru mengutuki ini. Saya tidak setuju dengan perlakuan dia. Besok Nabi Isa ngomong gitu. Kamu ngomong gitu besok. Besok kalau Isa datang mematahkan salib, kamu bilang begitu. Itu Nabi Isa itu tidak menjalankan ajaran asyari Islam. Itu gadungan itu, tangkap aja itu Pak Polisi Nabi Isa itu. Begini, Dia matah-matahin salib Ya. itu. Nah, kamu bilang gitu besok kalau Isa turun. Oke. Boleh saya ngasih penjelasan? Boleh saya ngasih penjelasan? Silakan. Boleh. Nah, begini, di dalam Islam orang kafir yang ada yang boleh diperangi dan ada yang harus dilindungi. Itu ada, ya. Kalau Nabi Isa nanti mematahkan salib, karena ini sudah ada kaitannya dengan akidah, Bang. Akidah. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan akidah. Mana? Ini yang dilakukan orang-orang ini. Pahami jelas bahwa Nabi Isa diturunkan Saya itu bilang, untuk teman-teman. memerangi orang yang menganggap dia, yang menuhankan dia. dengar Bang, dengar Beda. statement terakhir saya. Dengar Ini, statement terakhir saya. ini kan ranahnya dengar, toleransi Bang, di dengar dalam omongan saat saya. ini. Dengar omongan saya. Ah, Ketika seorang Islam menjelaskan agama Islam, disitulah mulutnya akan mengucapkan dusta yang tiada hentinya, seperti yang Anda lakukan ini. Oke, selamat Dusta malam. bagaimana? Ah, tuh. Dusta Saya turunkan bagaimana? dulu.